terkait apakah boarding school bisa dikatakan pesantren. Lalu yang kedua, kurikulum yang cocok untuk boarding school seperti apa? Yang ketiga, apa bisa yang bukan jebolan pesantren bisa memimpin boarding school? Mohon untuk jawabannya, Ustaz. Silakan. Oke, terima kasih. 3 borongan ya Mas Bagus ya berarti ya. Iya, Ustaz. Oke, pertama apakah boarding school bisa dikatakan pesantren gitu ya. Jadi kalau boarding nama juga boarding, berarti boarding itu adalah menginap, berarti school ya artinya sekolah, berarti sekolah menginap atau sekolah asrama, berarti sekolah yang berasrama gitu ya. Nah, kemudian kalau pesantren biasanya disebutnya dengan santri, ada santri di sana, ada kiai dan juga ada model pembelajaran dirosah Islamiyah. Nah, sehingga kemudian ya boarding school itu ketika menerapkan kurikulum pesantren, maka dia bisa disebut pesantren dan didaftarkan secara legal pun ke Kementerian Agama sebagai pesantren. Ya, seperti itu. Tetapi tidak semua juga boarding school itu pesantren, karena banyak juga boarding school yang milik agama lain, gitu ya. Milik agama lain ada beberapa yang mereka juga boarding, ya, sekolah berasrama. Ada juga yang nasionalis gitu ya, ataupun nasional ya. Ada beberapa di wilayah Jabodetabek cukup banyak ya. Jadi sekolahan yang dia itu ada asramanya ya, siswanya tidur di situ, tapi dia bukan pesantren, ada gitu ya. Yang dari yang agama lain juga ada juga beberapa sekolah berasrama yang mereka mengajarkan agama selain Islam. Itu tentu saja bukan pesantren, tetapi boarding school, sekolah berasrama yang di sana mengajarkan dirosah Islamiyah, maka itu disebut dengan pesantren. Termasuk rukun dari pesantren adalah tadi ada kiai, kemudian ada santri atau siswa, dan juga ada pembelajaran, ya pembelajaran dirosah Islamiyah. Masjid otomatis ya ada di situlah karena memang kan pusat pembelajaran dirosah Islamiyah atau Islamic Studies atau ilmu-ilmu keislaman lah mudahnya. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kurikulum yang cocok untuk boarding school, sebenarnya saya bukan bidang di kurikulum, tapi saya jawab saja karena kebetulan ada sedikit pengalaman lah, cukup 20 tahun lah di pesantren itu, jadi melihat. Jadi kurikulum yang cocok untuk boarding school ya. Nah, di sini saya tadi ingatnya pesantren ini ya. Jadi kurikulum yang cocok untuk boarding school. Nah, ini berarti kan apakah untuk pesantren atau bukan gitu ya. Tadi saya sebutkan, jadi boarding school itu ya sekolah berasrama ya. Kalau jawabannya adalah sekolah berasrama, maka ya kurikulumnya adalah kurikulum 24 jam ya, di mana siswa itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur itu diberikan kurikulumnya, diberikan model pembelajarannya. Ya, baik tadi mungkin yang agama lain atau mungkin juga nasionalis gitu atau tadi yang memang boarding school-nya itu adalah pesantren. Ya, itu yang 2A ya. Yang 2B-nya kalau saya apa pahami kurikulum yang cocok untuk pesantren gitu kan ya. Maka saya bisa menjawab bahwa pertama adalah kembali kepada kebijakan dan juga visi misi dari yayasan ataupun kenapa pesantren itu didirikan ya. Jadi masing-masing pesantren dia punya karakter ya, walaupun kalau sekarang ini trennya itu karakternya kalau pesantren yang modern itu ya biasanya itu tahfidz kemudian bahasa Arab. Ya itu standar lah ya. Jadi ada yang memang dia hanya tahfidz saja, pesantren tahfidz. Oke, berarti dia memang kasar itu adalah pesantren tahfidz. Ada juga yang bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena dia salah satu tujuannya adalah visinya adalah agar mungkin santri itu bisa belajar di Libya, bisa belajar di apa Middle East, di Timur Tengah ataupun juga di Saudi Arabia dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sekarang berkembang juga nih kurikulum di pesantren ya ataupun Islamic boarding school itu yang dia juga pendekatan teknologi. Wah, ini sudah banyak juga di daerah Bogor Timur sana sudah ada untuk yang cyber pesantren. Jadi santrinya itu diajarkan sejak awal itu bagaimana apa coding, bagaimana programmer, bagaimana apa untuk bisa menguasai teknologi itu. Nah, ada juga pesantren yang agrikultur, yang pertanian cukup banyak juga, pesantren yang wirausaha banyak juga. Kemudian pesantren yang apalagi nih yang robotik mungkin ada juga gitu ya. Yang terbaru itu beberapa pesantren juga lebih kepada karena di SMA itu biasanya dia ke arahnya kemana? Misalnya di Bogor Kota itu ada pesantren yang dia fokus untuk alumninya itu bisa masuk ke PTN.
ya perguruan tinggi negeri. Jadi targetnya adalah UI, ITB, kemudian IPB, kemudian UGM. Nah, jadi kurikulumnya pun dia akan disesuaikan dengan tujuannya. Ya, jadi kurikulum yang cocoknya seperti apa? Ya sesuai dengan visi misinya dan tujuan itu mau kemana. Tadi yang di Bogor Kota itu dia pesantrennya adalah khusus untuk yang mereka yang ingin melanjutkan ke PTN. Sementara di Bogor Selatan itu ada pesantren juga yang dia fokusnya adalah bisa masuk ke Universitas Madinah gitu ya, sehingga bahasa Arab dengan tahfidnya itu dikuatkan. Ya tadi di Bogor Timur, contohnya di Bogor ya, karena kebetulan saya di Bogor ini ya. Di tempat lain sebenarnya banyak juga di Bogor Timur itu dia dengan teknologi ya, dengan cyber, dengan digital teknologi itu juga sedang berkembang. Atau di Sukabumi juga ada pesantren ini apa namanya kaligrafi. Ya, pesantren kaligrafi. Jadi memang fokusnya itu hanya ke kaligrafi saja gitu kan. Nah, nanti ada pesantren penulisan, kita bikin juga pesantren ini ya literasi ya, Pak Mas Bagus ya. Pesantren literasi, kemudian pesantren tadi agrikultur, kemudian pesantren lagi untuk film gitu mungkin ada juga ke depan ini. Jadi akan banyak gitu ya. Jadi mengikuti ini salah satu kenapa inovasi kenapa harus seperti itu karena memang mengikuti perkembangan zaman. Misalnya pesantren jurnalistik Islam ini belum banyak nih gitu ya. Kalau di perguruan tinggi kan ada apa? Ada Islamic Design Visual gitu ya, ada desain visual DKV itu desain komunikasi visual yang Islamik udah ada, jurnalistik Islam sudah ada gitu. Nah, TV yang Islam juga sudah banyak. Nah, ini sepertinya juga ke depan itu akan sangat diperlukan gitu ya, radio dan TV dan juga teknologi juga. Jadi akan banyak sekali. Jadi kurikulum yang cocok yang mana? Ya yang disesuaikan dengan visi misi dan juga apa tujuan dari pesantren masing-masing berbeda tentu saja gitu ya. Oke, itu Mas Bagus. Yang kedua, yang ketiga apa bisa yang bukan jebolan pesantren bisa memimpin boarding school? Ya, ini kan biasanya terkait dengan alumni ya, alumni misalnya dari kita sebutnya dari UI atau dari ITB atau dari IPB gitu atau dari UGM bisa nggak memimpin boarding school? Nah, ini sebenarnya terkait kalau yang di Salafiyah itu selalunya terkait dengan person atau individu simbol gitu sehingga kemudian harus dari jebolan pesantren gitu ya dari kiai. Tapi dalam konteks yang lebih modern menurut saya ya sangat mungkin. Kenapa? Karena sebenarnya pimpinan boarding school, apalagi ini tidak menyebutkan apa boarding school pesantren lah pasti ini pesantren ya. Nah, ketika bicara tentang boarding school itu adalah pesantren, maka otomatis ya dia yang diperlukan sebenarnya bukan hanya kemampuan secara diniyah gitu, tapi juga leadership. Nah, kebetulan kami di HRD Syariah juga ada ya Mas Bagus ya untuk leadership ini, kepemimpinan Islamic leadership. Nah, ini menurut saya juga penting. Jadi apakah bisa apa yang bukan jawaban pesantren memimpin boarding school? Sangat bisa. Sangat bisa, tapi nanti dalam rekrutmen itu juga ada syaratnya. Jangan sampai nanti kemudian misalnya dia alumni dari PTN, ya alumni PTN kemudian memimpin pesantren. Kalau dia soleh, dia paham dunia pesantren, tahu ya nggak ada masalah. Tapi banyak juga teman, ada yang dari UGM juga ada, kemudian ada yang dari teman dari IPB juga tadi yang di pesantren di Kota Bogor tuh dari IPB, kemudian juga ada yang dari UGM juga, ada yang dari mana tuh Unsud, banyak juga itu mereka. Dan mereka bisa, tapi mereka memang dari sisi kemampuan diniahnya juga mereka belajar juga gitu ya. Yang paling penting adalah bisa menjadi uswah, contoh teladan gitu ya. Leadershipnya bagus, banyak juga yang dari pesantren tapi leadershipnya itu tidak bagus gitu ya. Sehingga kemudian ya ini berarti cara memilih nih dari rekrutmen untuk pimpinan pesantren itu seperti apa? Bukan hanya alumni jebolan dari pesantren ya, bukan juga hanya punya gelar gitu ya, tetapi memang leadership kemudian juga syariahnya, loyalitasnya itu juga ada. Nah, itu Mas Bagus, 3 pertanyaan. Terima kasih. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh sudah banyak pembahasan tentang pesantren, jadi kita fokus di sini adalah boarding school.